welcome back to channel Viral Sosmed. Mungkin hidup lu lagi capek-capeknya, bukan capek fisik, tapi capek yang di dalam. Kayak ada beban yang gak kelihatan, tapi bikin pundak kerasa berat. Kita sering nyalahin keadaan, nyalahin orang lain, atau bahkan nyalahin takdir. Tapi pernah gak kita berhenti sejenak, duduk diam, dan tanya, sebenarnya yang lagi sakit itu gue, atau jiwa gue? Ini adalah video bagian ke-7 dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang fundamental tapi sering kita lupain, derajat jiwa. Kita bakal unboxing apa yang ada di balik casing jasad kita ini. Jasad, ruh, dan si software bernama jiwa. Bayangin diri lu itu kayak smartphone tercanggih yang pernah ada. Jasad kita tangan, kaki, mata itu cuma hardware-nya, casing doang. Terus ada ruh, itu baterainya, sumber energinya. Tapi yang bikin HP itu bisa dipakai buat kerja, main game, atau malah error gak jelas, itu tergantung softwarenya, jiwanya. Jiwa ini penentu segalanya. Tangan kita itu netral, dia bisa dipakai buat nolong orang atau buat mukul orang. Yang mutusin mau dipakai buat apa, ya si software atau jiwa ini. Kalau softwarenya lagi korup atau banyak virus, ya hidup kita bakal berantakan. Jebakan keinginan versus kebutuhan. Banyak dari kita yang sering bilang, aduh, hidup sekarang susah ya, berat banget. Tapi coba deh jujur, yang berat itu hidupnya, atau gaya hidupnya. Kalau kita nurutin keinginan, kita cuma bakal dapat pleasure kesenangan sesaat yang gak ada habisnya. Dapat 1, pengen 2, dapat 2, masih ngerasa kurang. Tapi kalau kita fokus ke kebutuhan, kita bakal dapat happiness, kebahagiaan yang murni. Bedanya tipis tapi efeknya beda jauh di jiwa. Keinginan itu kayak minum air laut, makin diminum makin haus. Dan kalau kita gak bisa kontrol ini, jiwa kita bakal terus-terusan ngerasa miskin meski harta udah numpuk. Tingkatan jiwa. Level 1, nafsul amarah, si tukang nyalahin. Oke, sekarang kita masuk ke tingkatan jiwa. Level paling bawah disebut nafsul amarah. Gue nyebut ini sebagai red zone atau zona bahaya. Di level ini, kita itu raja play victim. Kalau ada masalah, jari kita bakal nunjuk keluar dulu. Gara-gara dia nih gue gagal. Gara-gara kantor ini gue stres. Gara-gara pemerintah nih hidup gue susah. Di level ini, ego kita gede banget tapi kesadaran kita nol. Kita gak sadar kalau apa yang kita alami itu sebenarnya cuma pantulan dari apa yang kita perbuat. Kayak naruh teko isi teh, ya yang keluar teh. Kalau isi jiwa kita kotor, ya yang keluar dari mulut kita juga kotoran. Level 2, nafsul lawamah, fase penyesalan. Naik 1 tingkat, ada nafsul lawamah. Ini zona kuning. Di sini kita udah mulai mendingan, udah mulai punya rem. Pernah nggak lu abis marah-marah meledak, terus pas malam mau tidur lu merasa, duh, kenapa ya gue tadi ngomong gitu? Kasihan ya dia. Nah, itu suara lawamah, jiwa yang mulai menyesali kesalahannya. Di level ini kita udah mulai berani melihat ke dalam, gak cuma nyalahin orang lain. Tapi hati-hati, kalau terlalu lama di sini dan cuma fokus nyalahin diri sendiri tanpa ada perbaikan, kita bisa terjebak di rasa bersalah yang berlebihan atau berlarut-larut. Level ini adalah jembatan, jangan kelamaan berhenti di jembatan, kita harus nyeberang. Level 3, nafsul mutmainah, level chill yang hakiki. Nah ini dia tujuan kita, nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Ini zona hijau. Di level ini, lu udah gak terlalu ambil pusing sama omongan tetangga atau drama-drama duniawi. Lu udah selesai sama ego lu sendiri. Lu sadar kalau bahagia itu pilihan, bukan hadiah dari keadaan. Orang di level ini tuh kayak air yang tenang, meski dilempar batu, riaknya cuma sebentar terus tenang lagi. Kenapa? Karena dia sudah punya koneksi yang kuat sama sumber kedamaian. Dia gak nyari jalan keluar lagi kalau ada masalah, tapi nyari jalan ke dalam. Dia tahu, semua jawaban ada di kejernihan hatinya sendiri. Skala energi David Hawkins, cek level baterai lu. Biar lebih ilmiah,
ada namanya skala David Hawkins. Ini keren banget. Jadi setiap emosi itu punya frekuensi energinya masing-masing. Kalau lu lagi di level apatis, sedih, atau takut, itu energinya rendah banget. Baterai jiwa lu lagi lowbat, makanya bawaannya pengen ngurung diri, gak semangat, dan hidup kerasa gelap. Tapi kalau lu naik ke level keberanian atau penerimaan, energinya langsung naik drastis. Masalahnya, dalam sehari, level kita itu bisa loncat-loncat. Bangun pagi happy level hijau, terus pas buka HP lihat berita atau chat kantor, langsung drop ke level merah. Kuncinya bukan gimana biar di hijau terus, karena itu susah banget. Tapi gimana caranya supaya pas kita lagi drop ke merah, kita sadar dan tahu cara buat naik lagi. Penutup, kekuatan menghening. Terakhir, ada satu tips paling ampuh dari video ini. Jangan pernah ngambil keputusan penting pas lu lagi di zona merah, marah, atau zona kuning, galau. Pasti hasilnya berantakan. Kalau lagi ngerasa gaduh atau kacau di dalam hati, coba deh hening, tenangkan diri. Cukup 5-10 menit, duduk, napas, diem. Jeda itu penting banget, ibarat HP yang lagi macet, perlu di restart sebentar biar sistemnya balik normal. Dengan menghening, lu lagi ngajak jiwa lu naik kelas ke level mutmainah. Jadi di level mana jiwa lu saat ini? Gak usah dijawab sekarang, cukup renungin aja sambil narik napas dalam-dalam. Ingat, gak ada orang lain yang bisa ngerubah hidup lu, kecuali lu sendiri yang mutusin buat upgrade software jiwa lu. Gue harap obrolan singkat ini bisa jadi pemantik buat kita lebih kenal sama diri sendiri. Kalau lu ngerasa ini bermanfaat, silakan share ke teman lu yang mungkin lagi butuh restart jiwa juga. Sampai ketemu di konten berikutnya.